Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nurlaili Baroroh Taufik Abdul Ghafur. Saya adalah dosen dari Prodi S1 Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 1 dengan kode mata kuliah FT001 dengan bobot 3 SKS, dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum laboratorium. Materi pada mata kuliah ini adalah besaran dan satuan serta pengukuran, gerak sepanjang garis lurus, vektor, gaya dan gerak 1 dan 2 dimensi, energi kinetik dan usaha, energi potensial dan kekekalan energi, momentum, rotasi, kesetimbangan dan elastisitas, osilasi, gelombang, dan suhu. CPL pada mata kuliah ini adalah CPL 6, yaitu mampu menerapkan pengetahuan matematika, fisika, kimia, mikrobiologi, ilmu material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan. Pada mata kuliah ini menggunakan 3 komponen pembelajaran, yaitu delivery, interaction, and assessment. Metode pembelajaran instrumental learning, metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok. Referensi yang saya gunakan menggunakan buku dari Profesor Mikhrajudin, kemudian Haliday, Kionkoli, dan Tipler. CPMK pada mata kuliah ini ada 5, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap teliti dan tanggung jawab dalam prosedur pengambilan data melalui kegiatan eksperimen sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan aturan angka penting. CPL 2, mahasiswa mampu menghitung besaran-besaran kinematika dan dinamika partikel dalam 1 hingga 3 dimensi secara akurat menggunakan pendekatan operasi vektor dan hukum Newton. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan hukum kekekalan energi dan momentum pada penyelesaian masalah interaksi sistem partikel secara tepat sesuai dengan prinsip usaha energi dan impuls momentum. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis perilaku mekanik benda tegar dan elastis material pada sistem dalam kondisi seimbang maupun bergerak secara sistematis berdasarkan prinsip torsi dan momentum sudut. CPMK 5, mahasiswa mampu memformulasikan konsep osilasi, gelombang, dan termodinamika untuk memprediksi perpindahan energi dan menghitung yang valid berdasarkan hukum pertama termodinamika. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar 1 dengan materi kinematika gerak lurus. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, hari ini adalah pertemuan ketiga setelah kemarin kita sudah membahas mengenai vektor dan besaran, dan hari ini kita akan membahas mengenai kinematika atau gerak pada 1 dimensi. Oke, saya absen dulu ya teman-teman. Oke, kinematika itu pada gerak lurus ada 3, apa-apa saja yang terjadi. Yang pertama adalah terjadi pada sepanjang garis lurus. Jadi dia itu pokoknya lurus, mau ke atas ke bawah, kanan ke kiri, horizontal, vertikal, atau miring. Pokoknya lurus, ya, titik gitu ya. Ingat, pokoknya lurus. Kenapa harus lurus, Bu? Karena ada gerak yang nggak lurus kan? Contohnya gerak apa? Melingkar. Apa lagi? Ya, contoh lain adalah gerak melingkar gitu ya. Bisa bingung lagi, itu dulu. Oke, kemudian gayanya terjadi akibat dorongan dan tarikan. Kemudian ada lagi objek yang bergerak, gerakannya berupa partikel gitu ya. Oke.
Kemudian besaran-besaran fisiknya ada 3 juga. Yang pertama adalah posisi, kecepatan, dan percepatan. Kalau posisi itu apa? Contoh nih, tadi saya dari luar masuk ke dalam, maka saya melakukan perubahan posisi, berarti posisinya berubah ya. Kalau dia sepanjang garis X, misalnya dari kanan ke kiri gitu ya, dari titik 0, maka ini ke kanan kita anggap sebagai X dan ke kiri sebagai min X. Nah, ini adalah posisi atau disebut juga dengan X, atau ada juga yang nulisnya S gitu ya dulu waktu SMA. Tapi kemudian jika kemudian posisinya berubah, maka itu disebut sebagai perubahan posisi. Makanya namanya tidak X lagi. Soalnya karena tadi posisi adalah X, jadi perubahan posisi apa? Delta X. Karena dia berubah dari keadaan pertama ke keadaan kedua. Makanya secara matematis kita bisa ubah nilainya menjadi X2 min X1. Sampai sini dapat dipahami? Lalu bagaimana jika dengan seperti saya nih, dari tadi, kanan, kiri, belakang, depan gitu. Kan berarti posisinya berubahnya berkali-kali ya. Maka kemudian itu jumlahnya atau jumlah X-nya itu sama dengan jumlah delta X-nya atau jumlah perubahan posisinya menjadi sama dengan delta X total gitu. Sampai sini dapat dipahami? Karena dia perubahan posisi dari titik 1 ke 2, kanan ke kiri, atas ke bawah, maka satuannya apa? Dari titik 1 ke titik lain. Tuh ada ibu guru, kanan ke kiri, naik sepeda ke kanan ke kiri. Maka kalau besarannya X, satuannya meter. Betul, satuannya meter. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Supaya lebih realistis, misalnya ini adalah X dimulai dari titik 0, misalnya saya titiknya 0 di tengah gitu, yang ibu guru tadi di depan membaca. Kemudian ke kiri 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ke kiri, berarti ke kiri teman-teman adalah min 1 dan seterusnya. Contoh misalnya kita masukkan. Nilainya saya tadi dari posisi X1-nya adalah 0 misalnya. Kemudian X2-nya sama dengan 3. Maka delta X sama dengan berapa? 3 min 0, maka delta X sama dengan 3. Oke, sampai sini dapat dipahami? Ada pertanyaan? Mau ke depan nggak? Mau coba nggak? Misalnya nih, ini rumahnya posisinya di min 4. Kemudian saya belanja ke warung di 5. Maka berapakah nilainya? Pakai pet itu langsung keluar 9. Kenapa 9? Kenapa? Ada yang mau ke depan? Ke depan. Oke, yang berikutnya adalah kecepatan dan kecepatan rata-rata. Kecepatan itu diperoleh waktu SMA, tahu nggak kecepatan diperoleh dari apa? Kecepatan diperoleh dari jarak per waktu. Tapi kan jarak tidak hanya misalnya berapa sampai berapa gitu ya. Tapi kemudian sebetulnya kecepatan itu diperoleh dari perpindahan posisi dibagi perpindahan waktu. Maka tadi ini bisa kita bisa uraikan menjadi X2 min X1 per T2 min T1. Atau atau kita bisa tulis jarak rata-rata. Makanya itu ditulisnya adalah S average atau jarak rata-rata, itu adalah total dari posisi dibagi perubahan waktu gitu. Terus kemudian bagaimana dengan kalau rata-rata, berarti kan nilainya ada banyak ya. Kecepatannya ada di kecepatan di posisi 1, posisi 2, posisi 3 dan seterusnya. Maka akan ada banyak posisi. Berarti kalau ada banyak, berarti akan ada kecepatan di titik tertentu kan?
Nah, kecepatan di titik tertentu itu disebut sebagai kecepatan sesaat. Nah, itu diperoleh dari, kalau sesaat ya menurut matematika gimana di kalkulus? Kalau kita berganti-ganti posisi dengan yang sangat banyak, kemudian kan dia nilainya menjadi diskrit ya, delta gitu ya. Maka di limit fungsikan, nilainya menjadi diferensial. Maka di nilai tertentu adalah diferensial. Contoh tadi ya, di kecepatan ini misalnya, kecepatan di posisi sini tuh berapa, kan ini banyak ya titik-titiknya. Maka kalau saya mau hitung kecepatan di titik ini bisa, di titik ini juga bisa berapa. Itu yang disebut dengan kecepatan sesaat atau dx per dt. Oke, kita ada simulasi, nanti kita main games ya. Caranya adalah, ini contoh ya. Contoh misalnya saya memasukkan nilai waktu selama 1 sekon dengan kecepatan 2 meter misalnya nih, dengan kecepatan 2 meter per sekon, dan posisinya di titik 1 meter, berapakah waktu yang dibutuhkan? Kita bisa cek, kita lihat. Nah, berarti berapa waktu yang dibutuhkan tadi pas di titik 1? Ulang ya, reset ya, ulangi. Berapa posisinya tadi ya? Di 4, terus ini posisinya 2 ya. Nanti kalau si Amang ini di 4, maka 2-nya berapa gitu ya? Waktunya berapa ya? Stop. Maka 2 sekon. Mari kita buktikan. Tadi kan berarti jika apa? Jika kecepatannya sama dengan 2 meter per sekon, kemudian apalagi? Posisi awal adalah 0, posisi akhir adalah 4, maka berapakah jaraknya kan? Berapa waktunya ya? Maka menjadi V sama dengan delta X per delta T. Maka menjadi sama dengan gimana? Delta X itu adalah 4 min 0. Tadi T-nya dari mana? Dari 0 juga ya? Maka berapa? Ini kan 2 ya? 2 sama dengan mana? Sama dengan 4 min 0 per, ini waktunya berapa gitu kan? Maka hasilnya berapa? 2. Waktunya apa? Sekon. Bener ya berarti itu? Oke, habis ini kita akan bikin games. Jadi teman-teman semuanya ada kotakan HP-nya? Oke, ini nanti tolong buka kuisis. Ini tolong ditulis dulu. Nanti masukkan 1, waktunya 1, kecepatannya 2, waktunya 1,5, 2. Jadi yang variabel tetapnya adalah kecepatan dan variabel yang berganti adalah waktu. Maka posisinya akan ada di mana? Nah, tapi karena mengerjakan sendiri akan sulit, mari kita buat kelompok bertiga ya. 1 akan ada yang menggunakan pad di masing-masing HP. 1 pakai kuisis untuk menjawabnya. Jadi cepet-cepet nanti kelompok mana yang menang. Paham nggak? Oke, sok mau dibagi kelompok oleh saya apa bagi sendiri? Sok berhitung dari kanan atau kiri? Kiri ya, dari Naila. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salma? 1, 2, 3. Masing-masing sesuai dengan nomor masing-masing ya. Nanti dimasukkan. Nanti setelah bergabung pada kelompok masing-masing, sok silakan berpindah. Nanti dimasukkan nilainya ke kuisis, saya kasih waktu 10 detik 1 soal. Ayo. Udah semua masuk ya? Oke, kita mulai. Yo, balap cuma 2 detik kewang. Cuma 2 detik setiap kelompok. 1 ke pet, 1 ke kuisis. Cuma 5 soal tapi seru kan? 2. Sok. Hoki siapa Hoki? Kelompok lain dulu menjawab soal pertama, kalau saya keluar. Oke. Gak keluar. Oke, pemenangnya oke.
Oke, nanti lagi sekali lagi ya. Kita ke yang berikutnya, perhatikan dulu ya. Teman-teman, setelah itu ada apa tadi? Tadi itu ada apa aja? Ada kecepatan sesaat. Yang berikutnya kalau ada kecepatan maka akan ada percepatan. Oke. Percepatan itu diperoleh karena adanya perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, persamaannya adalah 2 kali menurunkan posisi ya. Nah, dengan 2 kali menurunkan posisi, maka bisa dituliskan menjadi A sama dengan dV per dt tadi. Oke, contoh soal misalnya ya. Ada posisi 2T pangkat 3 min T pangkat 2. Oke, misalnya contoh soalnya adalah X T 2T sama dengan 2T pangkat 3 min T pangkat 3. Maka ini kan kalau ditanya berapa percepatannya, maka A sama dengan dx kuadrat per dt. Maka menjadi 2T D 2T pangkat 3 min T pangkat 3. 2 kali. Maka ini 2T pangkat 3 2 kali. 2T pangkat 2 sekali menjadi 6T pangkat 2 min 2T. Kemudian diturunkan sekali lagi terhadap dt. Sama dengan 12T min 2. Maka percepatannya adalah 12T min 2 meter per sekon. Paham ya? Oke, sekarang pakai pet lagi dan pakai kuisis lagi. Siap semuanya? Udah masuk semua ke pet? Oke. Nggak apa-apa aja. Ya, betul. Nanti dengan skor yang sama ya, cuma yang dimasukin apa berarti kan kita mau cari apa pertanyaannya? Maka yang dijawab adalah dimasukinnya adalah kecepatan dan posisinya. Oke, siap? Belum? Belum masuk PT ya? Moving. Mau. Oh iya. Oke, masuk kelompok 1 sudah masuk? Kelompok 2? Siap? Kelompok 3 masuk? Oke, siap ya? Masukin masing-masing skor, masing-masing soal 2 detik. Oh, belum? Ya, oke, ngelag. Kelompok 2 dan 3 siap? harus di gitu. Iya. Siapa? Emang akhirnya naon ya? Tapi iya. Oke, udah siap? Belum, Bu. Iya, maksa belah. Oke, kita mulai ya. Oke, bentar. Oke, ditunggu. 1 pegang pet, 1 jawab di kuis ya, bagi tugas. Oke, udah mulai siap? Oke, siap. 1, 2, soalnya tadi. Oke, kita lihat dulu soalnya, tolong ditulis. 1, menulis soal ya. Oke, nanti tolong masukkan ke waktu 1 sekon, percepatannya 2,5. Jadi variabel yang sama adalah percepatan 2,5 terus, kemudian waktunya 1, 1,5, dan sampai 3 meter per sekon. Paham ya maksud saya? Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ngelag ya? Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke, dihitung manual. Berarti kalau petnya tidak berhasil, dihitung manual. Oke, siap? Saya mulai ya. Oke, 1, 2, 3.
Ayo. Itu dimasukin angka langsung. Pertanyaannya itu hanya untuk menjawab itu. Nanti jawabannya berapa yang dari pet. Kelompok 2 dan kelompok 3. Baru satu jawaban ya. Lumayan lah, kelompok berapa? Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Tadi itu sampai ke kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata gitu ya. Kayak yang berikutnya ada special case atau kasus khusus, yaitu percepatan konstan. Bagaimana jika percepatannya konstan, maka terjadi kecepatan tidak? Perubahan kecepatan terjadi tidak? Tidak. Oke, betul. Maka sama dengan 0 ya. Kita asumsikan bahwa dia percepatannya konstan. Kalau percepatannya konstan, maka terjadi perubahan kecepatan tidak? Masa sih? Konstan, meskipun konstan, kecepatannya berubah terus-menerus. Maka terjadi percepatan. Oleh karena itu, percepatan itu tadi gimana? Perubahan kecepatan per satuan waktu. Kalau kita balik ini, maka menjadi sama dengan V sama dengan V0 plus A kali T. A-nya itu adalah percepatan. Itu yang disebut sebagai, kalau waktu SMA, gerak lurus beraturan. Oke, kemudian kita substitusikan masing-masing dari persamaan V sama dengan delta X per delta T, maka kemudian kita akan memperoleh nilai posisi sesaat, yaitu X0 plus V rata-rata atau kecepatan rata-rata dikali dengan waktu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke. Yang berikutnya adalah bagaimana cara mencari nilai X jika kemudian nilai V atau kecepatan akhirnya kita tidak tahu, hanya kecepatan awal. Maka nilainya kita akan peroleh dari nilai dx atau diferensial x diturunkan dari persamaan yang ini tadi. Kemudian hasilnya menjadi x sama dengan V0t ditambah setengah at kuadrat plus c. Tuh, sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, jika tidak, saya cukupkan pertemuan hari ini. Saya tutup. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini saya buat sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Sekian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.